Halo, Assalamualaikum. Oke, pada video ini saya akan melanjutkan Q&A yang paling sering muncul pada saat pendaftaran untuk bisa masuk ke perusahaan BUMN. Di part 1 kemarin saya sudah menjelaskan beberapa pertanyaan dan juga jawabannya. Dan pada part kedua ini saya akan melanjutkan beberapa pertanyaan dan juga jawaban pertanyaan yang sering muncul pada saat kalian ingin mendaftar di perusahaan BUMN. Jadi pertanyaannya adalah, Kak, apakah harus kampus yang mempunyai akreditasi A yang bisa mendaftar? Jadi jawabannya adalah tidak, karena memang dipersyaratkan tidak dicantumkan mengenai akreditasi kampus tersebut harus mempunyai akreditasi A, B, dan lain-lain. Tetapi tetap saja kalian harus memeriksa dan harus rajin untuk mengecek di website masing-masing perusahaan BUMN yang ingin kalian daftar. Jika memang dari kampus kalian mempunyai akreditasi yang bagus, maka itu akan mempunyai nilai tambah untuk kalian. Nah, kemudian pertanyaan yang paling sering muncul selanjutnya adalah, Kak, saya lulusan S1 tahun 2012. Apakah saya masih bisa mendaftar? Nah, jawabannya adalah bisa saja. Karena meskipun kalian itu lulusan 2011 ataupun 2012 dan lain-lain, tetapi jika memang umur kalian itu masih memenuhi persyaratan, maka masih bisa untuk melakukan pendaftaran tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, Kak, apakah saya harus menunggu wisuda dulu atau seperti apa? Nah, jawabannya adalah tidak perlu menunggu wisuda terlebih dahulu jika memang kalian sudah mempunyai SKL atau surat keterangan lulus. Karena memang di persyaratan disebutkan bahwa bisa melampirkan ijazah atau surat keterangan lulus atau SKL, seperti itu. Kemudian ada lagi pertanyaan, untuk kita yang sudah menikah apakah masih bisa mendaftar? Nah, jawabannya adalah sangat bisa, asalkan dari segi umur, kemudian dari segi kualifikasi yang lain kalian memenuhi, karena memang di situ tidak ada keterangan yang mensyaratkan hanya pelamar yang belum menikah yang boleh mendaftar. Akan tetapi tetap saja kalian juga harus rajin-rajin memeriksa di website masing-masing perusahaan BUMN yang ingin kalian daftar. Kemudian pertanyaan terkait SKCK, Kak, apakah SKCK itu wajib? Jadi di awal-awal pendaftaran ini SKCK itu wajib ada. Namun di beberapa hari terakhir kemarin setelah saya cek, ternyata SKCK itu jika ada. Kalaupun misalkan teman-teman ada keterbatasan waktu untuk mengurus atau membuat SKCK dan belum mempunyai SKCK, teman-teman bisa untuk melanjutkan pendaftaran, tapi akan lebih baik jika teman-teman memiliki SKCK karena itu merupakan salah satu nilai tambah juga. Kemudian pertanyaan terkait TOEFL. Jadi memang di persyaratan pendaftaran itu disebutkan untuk sertifikat kompetensi ataupun sertifikat untuk kemampuan bahasa Inggris. Tapi di situ memang keterangannya atau. Tapi alangkah baiknya jika teman-teman memang punya yang terbaru untuk sertifikat kemampuan berbahasa Inggris kalian atau TOEFL. Kemudian ada pertanyaan lagi terkait kurikulum vitae. Jadi Kak, bagaimana sih Kak cara membuat kurikulum vitae yang baik? Jadi kalau pengalaman saya kemarin, kurikulum vitae itu saya buat selengkap-lengkapnya, tapi mudah dipahami dan kalau bisa menggunakan bahasa Inggris ya, karena menurut saya itu akan memberikan nilai plus untuk kita sendiri. Kemudian kita harus melampirkan foto kita yang paling proper, yang memang sesuai kita gunakan untuk melamar atau mendaftar di suatu perusahaan. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah mengenai jenjang. Kak, apakah jenjangnya harus sama? Jadi misalkan di persyaratan itu disyaratkan dengan jenjang misalkan D3 akuntansi, tetapi teman-teman itu lulus dan bergelar D4 akuntansi. Sebenarnya kan kalau secara strata kan memang D3 sama D4 itu lebih tinggi D4, tetapi karena memang di persyaratan itu disebutkan bahwa syaratnya adalah D3, maka kalau menurut saya sebaiknya kalian sesuaikan dengan jenjang dan juga jurusan kalian masing-masing. Akan tetapi tidak ada salahnya jika memang kalian mau mencoba. Jadi tetap semangat teman-teman kalau pesan saya.
Oke, demikian untuk list atau daftar pertanyaan dan juga jawaban yang paling sering muncul saat pendaftaran untuk masuk di perusahaan BUMN. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan maupun kebingungan dari teman-teman semua dan semoga bermanfaat. Kemudian jika kalian mempunyai pertanyaan lain, kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya. Bye-bye.